Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya Rifana Puri Sagita akan membahas mengenai pemetaan dan macam-macamnya. Namun sebelum masuk ke dalam pemetaan dan macam-macamnya, kita akan membahas terlebih dahulu tentang hasil kali silang. Misalkan, A dan B adalah himpunan tidak kosong. Hasil kali silang dari himpunan A dan himpunan B ditulis dengan A dikali B, didefinisikan sebagai berikut. A dikali B sama dengan X, Y, di mana X elemen A dan Y adalah elemen B. Maka, A dikali B adalah himpunan dari semua pasangan terurut dengan komponen pertama diambil elemen dari A dan komponen kedua diambil dari elemen B. Contoh, misalkan himpunan A adalah 1, 2, dan 3 dan himpunan B adalah A, B. Maka, A dikali B adalah kita kalikan dari A ke kali B. Maka 1 dikali A, 1 dikali B. 1, A, 1, B, 2 kali A, 2 kali B, 2, A, 2, B, dan seterusnya. Sedangkan jika B dikali A, maka kita balik cara pengaliannya dari B. A dikali 1, A dikali 2, A dikali 3, A, 1, A, 2, A, 3, dan seterusnya. Perhatikan himpunan A, yaitu adalah 2, 4, dan 5, dan himpunan B adalah A, B, dan C. Tuliskan semua pasangan terurut dalam A dikali B. Maka jika kita kalikan A dikali B, hasilnya adalah 9 pasangan, yaitu 2A, 2B, 2C, 4A, 4B, 4C, dan 5A, 5B, dan C. Maka bisa kita misalkan bahwa pasangan terurut A dikali B yaitu adalah 2A, 4B, dan 5B. Maka, himpunan pasangan terurut ini dapat dinyatakan sebagai diagram berikut. Nah, 2 itu berpasangan dengan A, 4 itu dengan B, dan 5 dengan B. Nampak pada gambar bahwa setiap elemen dari himpunan A dipasangkan dengan tepat satu elemen himpunan B. Konsep seperti ini dalam matematika disebut pemetaan, fungsi atau mapping. Jadi, dapat dikatakan bahwa pemetaan A ke B merupakan himpunan bagian dari A dikali B. Nah, berikutnya adalah pemetaan dan macam-macamnya. Suatu cara atau aturan yang memasangkan atau mengaitkan setiap elemen dari himpunan A dengan tepat satu elemen dari himpunan B disebut pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Misalkan, cara atau aturan yang mengaitkan tersebut diberi simbol F, maka dikatakan bahwa F adalah pemetaan dari A ke B, dilambangkan sebagai berikut. Fungsi F dari A ke B atau F adalah pemetaan dari A ke B. Pemetaan F tadi dapat dilukiskan dengan gambar sebagai berikut. Ini adalah himpunan A dan ini adalah himpunan B. Dan F adalah yang mengaitkan antara himpunan A dan himpunan B. Himpunan A disebut sebagai daerah asal atau domain. Ini adalah daerah asalnya. Dan B disebut daerah kawan atau kodomain dari F. B adalah kodomain. Apabila A elemen dari A besar, maka suatu elemen dari B yang merupakan pasangan dari A disebut peta atau bayangan dari A dan dinyatakan dengan simbol fungsi A. Contoh, misalkan himpunan A adalah A, B, C, dan D, dan himpunan B adalah X, Y, dan Z. Misalnya, fungsi F adalah pemetaan dari A ke B didefinisikan seperti pada diagram berikut. Ini, pada pemetaan di samping dapat dikatakan bahwa fungsi A itu sama dengan X, fungsi B sama dengan Y, fungsi C sama dengan Y, dan fungsi D sama dengan Z. Nah, pemetaan ini tadi dapat ditulis pula sebagai himpunan pasangan terurut, seperti di bawah ini. Perlu ditegaskan kembali bahwasanya setiap elemen dari A harus dipasangkan dengan tepat satu elemen dari B.
A itu harus memiliki tepat satu pasangan, tidak boleh lebih. Berarti tidak ada elemen A yang tidak dipasangkan dan tidak ada elemen dari A yang dipasangkan lebih dari satu elemen dari B. Maka A harus memiliki pasangan dan tidak boleh lebih dari satu pasangan. Definisi 2.1. Suatu pemetaan fungsi f dari S ke T disebut pemetaan surjektif atau pemetaan onto, jika dan hanya jika fungsi S itu sama dengan T. Dapat pula dikatakan bahwa suatu pemetaan dikatakan surjektif jika setiap elemen dari kodomain atau daerah kawan mempunyai pasangan dengan suatu elemen dari daerah asal. Seperti ini contohnya, maka kodomainnya harus memiliki pasangan dari A. Tidak boleh tidak memiliki pasangan. Berikutnya adalah definisi 2.2. Suatu pemetaan fungsi S dari S ke T disebut pemetaan injektif atau pemetaan satu-satu. Jika dan hanya jika semua X adalah elemen dari Fs. Fungsi F inverse dari X merupakan himpunan tunggal atau himpunan yang memuat satu elemen. Dapat pula dikatakan bahwa satu elemen di A berpasangan dengan satu elemen di B dan tidak ada elemen yang memiliki pasangan yang sama. Seperti ini contohnya. Maksudnya adalah elemen A dan B hanya memiliki satu pasangan dan tidak boleh lebih dari satu. Berikutnya adalah definisi 2.3. Suatu pemetaan yang sekaligus injektif dan surjektif disebut pemetaan bijektif. Maka dapat pula dikatakan bahwa semua himpunan anggota domain dan kodomain terpasangkan tepat satu-satu. Fungsi bijektif ini merupakan gabungan antara fungsi injektif dan fungsi surjektif. Ini contohnya. Maka dari definisi 2.3 dapat kita simpulkan bahwasanya himpunan A dan himpunan B hanya boleh memiliki satu pasangan dan himpunan B harus memiliki pasangan. Himpunan A juga harus memiliki pasangan. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai pemetaan dan macam-macamnya. Semoga video yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.